Optimisme tak terduga. Shin Tae-yong targetkan prestasi mengejutkan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Rahasia unik sepatu hitam Tom Haye, alasan mengejutkan di balik gaya ikonik gelandang timnas Indonesia. Arthur Irawan, jangan sampai hancur lebur seperti Thailand dan Vietnam. Harapan besar untuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bangga dan membanggakan, timnas Indonesia sudah tak bisa diremehkan. Shin Tae-yong, kami punya kualitas. Justin Hubner bocorkan kenangan terindah dan ambisi besar di timnas Indonesia. Perubahan harga pasar 7 pemain timnas Indonesia, Calvin Verdonk naik, Pratama Arhan turun. Tendangan bebasnya yang gagal total diledek orang di pinggir jalan, begini reaksi mengejutkan Marcelino Ferdinand yang bikin tercengang. Sungguh menggetarkan jagat dunia bola Bang Jayadi ini, heboh transfer. Jay Itzes diburu Torino dan Parma setelah promosi ke Serie A. Gol perdana yang menggetarkan, 70.000 supporter bersorak. Momen epik yang bikin merinding Tom Haye di SUGBK yang harus kamu tahu. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Optimisme tak terduga. Shin Tae-yong targetkan prestasi mengejutkan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menginginkan skuad Garuda mengincar peringkat 3 atau 4 pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong menekankan pentingnya target realistis dalam perjuangan timnas Indonesia di ajang tersebut. Pelatih asal Korea Selatan itu optimis bahwa Indonesia bisa bersaing untuk posisi ketiga atau keempat. Secara faktual, peringkat FIFA Indonesia adalah yang terendah di antara 18 tim yang lolos ke putaran ketiga, kata Shin Tae-yong. Kita butuh sedikit keberuntungan untuk langsung lolos ke putaran final. Jika kita mendapatkan lawan yang cukup ideal dalam drawing, saya yakin kita bisa bersaing untuk peringkat 3 atau 4. Shin Tae-yong menambahkan bahwa jika Indonesia berhasil mencapai peringkat tersebut, mereka bisa menargetkan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 tanpa perlu memikirkan playoff. Pada putaran ketiga akan ada 3 grup yang masing-masing terdiri dari 6 tim. 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim yang berada di peringkat 3 dan 4 akan melaju ke putaran keempat. Di sana, 6 tim akan dibagi menjadi 2 grup dan pemenang dari setiap grup akan lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini, Shin Tae-yong telah kembali ke Korea Selatan untuk beristirahat sejenak. Setelah itu, ia dijadwalkan menghadiri drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga yang akan berlangsung di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing
Rahasia unik sepatu hitam Tom Haye, alasan mengejutkan di balik gaya ikonik gelandang timnas Indonesia. Gelandang timnas Indonesia, Tom Haye mengungkap alasan unik mengapa ia lebih suka memakai sepatu warna hitam saat bertanding di lapangan hijau. Akhir-akhir ini Haye menjadi sorotan publik Indonesia bukan hanya karena permainannya, tetapi juga penampilannya yang berbeda dari rekan-rekannya di tengah lapangan. Pemain berusia 29 tahun ini selalu memakai sepatu berwarna hitam yang membuatnya tampak menonjol. Bahkan ia dijuluki profesor oleh netizen Indonesia karena sepatu hitamnya dianggap mirip dengan pantofel. Julukan ini semakin kuat dengan gaya kaos kaki pendek yang ia kenakan, berbeda dari pemain lain yang biasanya memilih kaos kaki panjang untuk perlindungan lebih. Kebiasaan Haye ini memicu rasa penasaran banyak orang. Mengapa ia selalu memilih sepatu hitam? Tom Haye akhirnya membocorkan alasannya. Ia mengaku tidak menyukai warna terang dan merasa lebih nyaman dengan warna dasar atau netral seperti hitam dan putih. Jadi, pilihan sepatu hitam Haye bukan sekadar gaya, melainkan preferensi pribadi yang mencerminkan kenyamanannya di lapangan. Rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Arthur Irawan jangan sampai hancur lebur seperti Thailand dan Vietnam. Harapan besar untuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia telah berhasil mengamankan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang melaju ke babak ini. Negara-negara tetangga seperti Myanmar, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam tidak berhasil mengikuti jejak mereka. Dengan pencapaian ini diharapkan tim Merah Putih bisa bersaing memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2026. Ini adalah sejarah baru bagi timnas Indonesia yang untuk pertama kalinya berhasil melaju ke ronde yang menentukan tiket langsung ke turnamen sepak bola terbesar di dunia. Sebelumnya, Thailand dan Vietnam pernah melaju hingga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Thailand mencapai putaran tersebut pada kualifikasi Piala Dunia 2018, namun mengalami kekalahan telak dari 10 pertandingan. Mereka tidak meraih satupun kemenangan, hanya 2 kali seri dan menelan 8 kekalahan. Vietnam juga mengalami nasib serupa, hanya meraih 4 poin dari 1 kemenangan, 1 seri, dan 8 kekalahan dengan catatan 8 gol dan kebobolan 19 gol. Mantan pemain Persik Kediri Arthur Irawan menyampaikan harapannya agar timnas Indonesia tidak mengikuti jejak Thailand dan Vietnam. Timnas Indonesia harus menunjukkan bahwa kita bisa lebih baik dari mereka, kata Arthur Irawan. Pasti harapan kita semua adalah timnas Indonesia bisa melanjutkan prestasi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun apapun yang terjadi nanti, saya sudah bangga dengan prestasi timnas Indonesia, apalagi mengingat Vietnam dan Thailand saja sudah gagal. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. Bangga dan membanggakan timnas Indonesia sudah tak bisa diremehkan. Shin Tae-yong, kami punya kualitas.
Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong berbicara tentang perkembangan skuad Garuda. Shin melewati perjalanan yang tidak mudah sebelum membawa timnya lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Memulai debut sebagai juru taktik Indonesia sejak tahun 2020, dia perlahan mulai membangun skuad andalannya. Pandemi COVID-19 sempat menghambat kerjanya sebelum akhirnya kembali bisa perlahan meningkatkan kualitas skuad. Terbaru dia mampu membawa ranking FIFA Indonesia dari 173 hingga saat ini berada di posisi 134. Indonesia juga baru saja jadi tim yang memiliki kenaikan ranking paling tinggi yakni 8 peringkat, termasuk naik dengan poin tertinggi dengan 30 poin. Salah satu faktor yang paling berpengaruh adalah penampilan solid mereka yang sukses mencapai babak 16 besar Piala Asia 2023. Posisi ranking FIFA yang tinggi juga tidak menjamin mereka bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia dengan mudah. Mungkin terdengar sombong, tapi level Indonesia saat ini di peringkat FIFA hanyalah sebuah peringkat, jadi cukup kecil. Bahkan jika kita mendapatkan peringkat dalam kurung lebih tinggi, kita akan mendapatkan tantangan yang berat, kata Shin Tae-yong. Shin menegaskan bahwa pemain yang berada di Timnas Indonesia memiliki kualitas. Mereka juga mampu menyatu sebagai sebuah tim dan tentunya ini jadi keuntungan tersendiri bagi pelatih. Tugasnya tinggal memaksimalkan semua kekuatan yang ada di skuad Garuda. Tetapi sebenarnya secara keseluruhan pemain tim nasional kita cukup berbakat dan itu hal yang baik. Ada banyak pemain bagus, jadi itu sangat membantu tim, ujarnya. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Justin Hubner bocorkan kenangan terindah dan ambisi besar di Timnas Indonesia. Bek Cerezo Osaka Justin Hubner membagikan momen paling berkesannya bersama Timnas Indonesia di kanal YouTube Prestige Productions. Baginya, pertandingan melawan Vietnam di Piala Asia 2023 di Qatar adalah kenangan terindah. Saat itu Indonesia menang 1-0 atas Vietnam di Stadion Abdullah bin Khalifa berkat gol tunggal Asnawi Mangkualam dari titik putih. Penampilan gemilang Hubner dalam pertandingan tersebut membuatnya masuk dalam 11 pemain terbaik matchday kedua Piala Asia 2023. Itu pasti pertandingan melawan Vietnam di Piala Asia. Saya merasa bermain sangat keras di sana, ujar pemain berusia 20 tahun itu. Kami menang 1-0 menjaga clean sheet dan saya terpilih sebagai pemain terbaik minggu ini. Itu adalah momen yang sangat spesial bagi saya. Dalam turnamen Piala Asia 2023 ini, Timnas Indonesia melaju hingga perempat final, di mana langkah mereka dihentikan oleh Australia dengan skor 4-0. Hubner juga mengungkapkan cita-citanya untuk membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Tentu saja dengan tim nasional, ini adalah impian kami untuk pergi ke Piala Dunia. Jadi jika bisa mencapainya, itu akan luar biasa, katanya. Perubahan harga pasar 7 pemain Timnas Indonesia Calvin Verdonk naik, Pratama Arhan turun.
Beberapa pemain timnas Indonesia mengalami perubahan harga pasar. Dilansir dari Transfermarkt, ada 7 pemain yang harga pasarnya berubah. Sebanyak 4 pemain mengalami peningkatan, sedangkan 3 lainnya mengalami penurunan. 4 nama dengan harga pasar meningkat yakni ada Jay Itzes, Justin Hubner, Calvin Verdonk, dan Ivar Jenner. Khusus untuk Jay Itzes, peningkatan nilai pasar ini tentu bukan sesuatu yang mengejutkan. Seperti yang diketahui, pemain berposisi sebagai back itu baru saja membantu timnya, yakni Venezia FC promosi ke Serie A. Bahkan, nama Jay Itzes dikabarkan sedang diincar klub Serie A lainnya. Lanjut ke pemain yang mengalami penurunan harga pasar, yaitu ada Saine Patinama, Pratama Arhan, dan Sandy Walsh. Saine Patinama mengalami musim yang kurang baik bersama KAS Open. Sama dengan Saine, Pratama Arhan juga jarang mendapatkan kesempatan bermain bersama klub asal Korea Selatan, Suwon FC. Diperkenalkan pada bulan Januari 2024, Arhan baru menjalani debut pada Mei lalu. Sayang, debut pemain berusia 22 tahun itu berujung kelam. Arhan hanya bertahan di lapangan selama 3 menit karena mendapatkan kartu merah langsung. Naik Jay Itzes Rp43, 45 miliar Justin Hubner Rp6, 0,8 miliar Calvin Verdonk Rp43, 45 miliar Ivar Jenner Rp6, 0,8 miliar turun Saine Patinama Rp8, 69 miliar Pratama Arhan Rp3, 48 miliar Sandy Walsh Rp22, 60 miliar. I'd like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while Tendangan bebasnya yang gagal total diledek orang di pinggir jalan. Begini reaksi mengejutkan Marcelino Ferdinand yang bikin tercengang. Marcelino Ferdinand memberikan reaksi tak terduga saat seseorang meledek tendangan bebasnya yang melambung di pertandingan Timnas Indonesia melawan Filipina. Pada pertandingan Timnas Indonesia melawan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Marcelino Ferdinand mendapat peluang lewat tendangan bebas. Namun tendangan bebas Marcelino Ferdinand malah melambung sehingga sempat diledek oleh beberapa netizen di media sosial. Untungnya pada laga tersebut Timnas Indonesia menang dengan skor 2-0 atas Filipina lewat gol Tom Haye dan Rizky Ridho. Di media sosial viral sebuah video yang memperlihatkan Marcelino diejek oleh seseorang di pinggir jalan. Dalam video yang dibagikan akun X @mafiawasit, pemain KMS Kadeinse itu tampak sedang melayani permintaan foto. Kemudian Marcelino menaiki sebuah motor berwarna merah dan langsung menggunakan helm. Lalu seorang perempuan yang mengenakan pakaian putih duduk di bangku belakang motor tersebut. Saat sedang bersiap-siap menyalakan motor, seseorang berbaju hitam memuji permainan Marcelino di laga kontra Filipina sambil memberikan jempol. Orang yang sedang merekam video itu tiba-tiba meledek Marcelino terkait tendangan bebasnya di pertandingan lawan Filipina. Tendangannya melayang, teriak orang tersebut sambil tertawa kepada Marcelino Ferdinand. Bukannya marah, ex pemain Persebaya Surabaya ini justru membalasnya dengan senyuman dan ikut tertawa. just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when
when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Sungguh menggetarkan jagat dunia bola Bang Jayadi ini, heboh transfer. Jay Itzes diburu Torino dan Parma setelah promosi ke Serie A. Klub Serie A Torino dikabarkan tengah mengincar pemain timnas Indonesia, Jay Itzes. Jay Itzes mencuri perhatian di bursa transfer Liga Italia setelah berhasil membawa klubnya, Venezia, promosi ke Serie A. Berita tentang kemungkinan kepindahan Jay Itzes ke Torino pertama kali dilaporkan oleh media besar Tuttosport dan segera menjadi perbincangan hangat di media Italia lainnya. Pada awalnya pelatih Venezia, Paolo Vanoli menjadi target utama Torino karena penampilan impresifnya dalam memimpin klub. Vanoli dikabarkan memberikan daftar pemain yang ingin ia bawa jika resmi bergabung dengan Torino dan Jay Itzes berada di posisi teratas daftar tersebut. Selain keinginan Paolo Vanoli, ketertarikan Torino terhadap Jay Itzes juga didorong oleh situasi bek mereka, Alessandro Buongiorno, yang kabarnya akan pindah ke Napoli. Torino harus berusaha keras memboyong duet pelatih dan pemain ini karena keduanya masih memiliki kontrak jangka panjang dengan Venezia. Tidak hanya Torino yang tertarik pada Jay Itzes, juara Serie B, Parma yang juga mendapatkan promosi turut mengincar pemain muda berbakat ini. Gol perdana yang menggetarkan, 70.000 supporter bersorak. Momen epik yang bikin merinding Tom Haye di SUGBK yang harus kamu tahu. Tom Haye akhirnya dapat menikmati momen indah bermain untuk timnas Indonesia dengan sempurna. Haye sebenarnya hampir merasakan langsung bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) saat menghadapi Vietnam pada 21 Maret lalu. Namun proses menjadi WNI-nya tertunda karena DPR RI sedang dalam masa reses dan tidak bisa menggelar sidang. Walau tak bermain, Haye tetap hadir di tribune untuk merasakan atmosfer SUGBK. Akhirnya, pada 11 Juni lalu, Tom Haye menutup malam yang sempurna dengan bertanding melawan Filipina. Dia berhasil mencetak gol di depan sekitar 70.000 supporter yang hadir di SUGBK. Di antara kerumunan supporter, keluarganya turut hadir untuk memberikan dukungan. Bagi saya, ini adalah malam yang sangat spesial. Gol pertama saya untuk Indonesia di kandang sendiri tercipta di laga ini, kata Haye. Semua keluarga saya ada di sini, teman-teman saya, keluarga saya dari Jakarta. Jadi merayakan malam seperti ini dengan semua orang di sini sangat spesial bagi saya. Suasananya sulit digambarkan jika Anda belum pernah ke sini. Ini benar-benar istimewa. Dedikasi yang dimiliki orang-orang untuk mendukung kami. Anda benar-benar dapat merasakannya di lapangan dan itu sangat membantu tim, ungkapnya. Pernyataan menarik juga dilontarkan oleh Haye saat pertama kali merasakan keriuhan SUGBK beberapa waktu lalu. Saat itu udara begitu sesak dan cuaca yang panas menyelimuti pertandingan Indonesia. Dia mengakui bahwa bermain dalam kondisi tersebut tidaklah mudah bahkan bagi pemain skuad Garuda. Namun perasaan tersebut sepertinya telah hilang dan berganti dengan semangat saat sudah bertugas demi nama Indonesia.
So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna Sungguh deatil dan super cermat. Shin Tae-yong ceritakan cara beri instruksi pemain timnas Indonesia, perhatikan detail hingga intonasi suara. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong jadi sosok yang membawa perubahan besar di skuad Garuda. Bertugas sejak tahun 2020, pondasi yang dibangun sudah mulai terlihat hasilnya. Menariknya, salah satu kunci kesuksesan yang membawa Indonesia berada di tahap ini adalah kedisiplinan tinggi yang diterapkan pada semua pemain. Latihan fisik yang berat juga jadi menu wajib sebelum beranjak ke program taktikal. Hasilnya, kelolosan kedua edisi Piala Asia pada 2023 dan 2027 jadi pembuktian bahwa kerja kerasnya mulai berada di jalur yang tepat. Shin Tae-yong menjelaskan bahwa menjadi pelatih bukan tugas mudah. Menjabat sebagai juru taktik, tidak semua rencana bisa berjalan lancar. Dia harus bisa mencari solusi saat beberapa aspek sudah buntu. Tidak semuanya berjalan sempurna, namun tetap saja dalam rencana seperti ini, Anda harus selalu siap. Terkadang rencana salah, harus ada kemampuan merespons dengan segera ketika terjadi kesalahan ide, kata Shin Tae-yong. Shin harus bisa terkoneksi dengan semua pemainnya yang diandalkan di lapangan, termasuk bagaimana mengetahui suasana hati pemain dan bagaimana memberikan instruksi secara tepat. Tentu saja saya menganalisis lawan dan secara taktik Anda perlu menganalisis dengan cepat. Tetapi apa yang bisa menggerakkan hati pemain lebih dulu? Saya selalu berpikir untuk mendekati pemain lebih dulu. Para pemain sekarang lebih siap, bukan? Apa para pemain santai sekarang? Saya akan terus memperhatikannya dengan cermat sekarang. Lanjutnya, Shin memberikan contoh bahwa penerimaan kepada pemain akan berbeda saat mereka menjalankan taktik. Intonasi yang diberikan juga akan berbeda pada masing-masing pemain. Dia bahkan sudah memiliki racikan tersendiri agar skuad Garuda bisa bergerak sesuai dengan keinginannya dan tidak lepas dari instruksi awal. Bahkan ketika Anda memberikan intonasi pada setiap kata, apakah Anda menjadi kuat? Apakah Anda perlu bicara dengan lembut? Saya bahkan memikirkan hal itu sekarang, pungkasnya.